Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Apriani, NIM K7121061 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 11 Maret. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan. Apa sih implementasi itu? Dan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang politik seperti apa? Mari kita simak video berikutnya. Pengertian implementasi. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya kebijakan yang telah dirancang untuk kemudian dijalankan dengan sepenuhnya. Maka implementasi kebijakan juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang direncanakan dalam kebijakannya untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan yang kuat. Kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila. Sebagaimana dikatakan oleh Noto Negoro, bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia merupakan subjek negara dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan, dan oleh karena itu, politik Indonesia yang dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan perseorangan atau kelompok bahkan golongan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Kailan, bahwa sistem politik di Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Dalam hal ini, kebijakan negara dalam bidang politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Badan Imigrasi memiliki kebijakan tentang pembuatan visa. Jika warga negara Indonesia yang ingin membuat visa untuk bepergian ke luar negeri dan warga Indonesia tersebut mempunyai nama yang berbau Islami, maka akan dipersulit dalam pembuatan visa, dikarenakan nama-nama tersebut telah dicap sebagai teroris. Yang kedua, kebijakan pemerintah dalam pengaturan beragama. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28E Ayat 1. Yang kedua, Sila 2 Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah mengirim kontingen Garuda sebanyak 27 kontingen ke berbagai negara, seperti Kongo, Vietnam, Lebanon, untuk menyelesaikan konflik di sana. Salah satu kontingen terbaru yang dikirim adalah kontingen Garuda Indonesia 27. Yang ketiga, Sila 3 Pancasila, Persatuan Indonesia. Pemerintah melakukan mediasi tanah adat Bulukumba. Pemerintah turun tangan untuk melakukan mediasi karena atas sengketa lahan pertambangan antara PT Londot Sumatera dengan warga Halmahera Barat di kawasan pertambangan PT Nusa Halmahera Mineral atau yang biasa disingkat NHM. Yang keempat, Sila 4 Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebebasan mengemukakan pendapat diatur pemerintah dalam pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Implementasi dari pasal 28E ayat 3 adalah
banyak munculnya LSM dan demo-demo. Kebijakan pemerintah saat ini dapat lebih memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dibandingkan pada masa Orde Baru. Yang kelima, Sila 5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mengefisiensikan sumber daya energi dalam bentuk bahan bakar minyak bersubsidi atau premium, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan-kendaraan, instansi pemerintah, dan BUMN. Yang kedua, pemerintah mengeluarkan akses bagi rakyat yang kurang mampu supaya kesehatannya terjamin. Yang ketiga, pemerintah memberikan pinjaman untuk masyarakat menengah ke bawah untuk membuat suatu usaha atau UKM dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar Pancasila, atau dengan kata lain, pembuatan kebijakan dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan kedaulatan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.